Remember when Tulus sang, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Aduh, sedih banget ya. Ternyata salah satu supermarket terbesar sesuai dengan namanya, besar gitu ya. Ternyata itu pun tutup terkena dampak pandemi juga. Aduh, kalau kita lihat tadi di videonya karyawannya pada nangis, sedih banget. Nah, itu kira-kira dampak apa yang bisa terjadi secara jangka panjang untuk karyawan-karyawannya tuh, Kak? Kalau aku ngelihat video barusan itu malah positif tuh, impact-nya itu menunjukkan bahwa kebersamaan antara karyawan itu di saat sulit mereka kehilangan pekerjaan, supermarketnya tutup gitu kan. Apalagi kalau kita dengarkan sedikit lirik dari videonya itu gitu. Buat saya malah ini merupakan contoh konten viral media yang positif justru. Di mana orang masih bisa tersenyum, masih bisa meluk gitu ya, ada support satu sama lain walaupun dengan keadaan saat itu dia sudah ditutup supermarketnya. Saran saya untuk seluruh orang yang memang kehilangan pekerjaan, disadari aja bahwa kita tuh tidak sendiri, banyak orang lain yang di seluruh dunia ini mengalami hal yang sama ya. Ini tuh adalah kesulitan kolektif kita bersama. Fokus kepada keahlian dan pekerjaan yang lain, jangan putus asa. Pikirkan secara kreatif keahlian yang lain yang mungkin bisa dipergunakan untuk mencari pekerjaan yang lain. Jadi daripada fokus kepada kegagalan, mungkin fokus kepada apa yang ada dalam kendali, tindakan positif apa yang bisa dilakukan, berpikir secara positif lah gitu, dan mungkin istirahat kalau memang stresnya itu saat itu sedang memuncak gitu. Dampaknya ya, kalau ini karyawannya memiliki support sosial, teman-temannya saling menenangkan satu sama lain, saya rasa mereka sedih tapi mungkin akan move on ya, akan positif mencari pekerjaan yang lain. Tapi kalau memang kepribadiannya yang menyendiri atau tidak memiliki support system yang dia bisa mencurahkan kegelisahannya atau tidak ada solusi, dia tidak bisa fokus kepada solusi, aduh itu bisa depresi loh, bisa sulit gitu. Jadi itu semua tergantung bagaimana kita memiliki persepsinya. Itu pilihan, persepsi itu adalah pilihan kita. Orang bisa mengalami kecelakaan mobil, ada satu orang yang bisa trauma karena kesulitan dan peristiwa tragis itu, tapi orang yang di mobil yang sama bisa memiliki pemikiran yang positif. Jadi ini tuh semua adalah belief, pendapat dan perspektif yang bisa kita tumbuhkan sendiri. Itu di tangan kita gitu. Tergantung bagaimana kita mau melihat dan memilih dari sisi yang mana. Tergantung ya Kak. Kalau kita mau bangkit, semoga nanti ada yang there's always a rainbow after the rain gitu ya Kak. Kalau lagu begitu. Betul. Nah, sekarang kita mau lihat nih komentar-komentar netizennya kira-kira seperti apa. Ini ada Dea Rukis 22, sedih, soalnya bener-bener ngerasain banget rasanya kehilangan kerjaan. Pas ditanyain harus berhenti, bener-bener kayak mikir keras banget di kepala. Semangat ya, semoga para pekerjanya digantikan dengan kerjaan yang lebih baik lagi. Amin. Wah, ini banyak yang likes nih komentarnya. Ini dari Hangout with Hanton. Salah satu alasan kita yang punya kerja harus bertahan meski banyak yang menjatuhkan. Semangat buat kita semua dan always bersyukur setiap detiknya. Semoga mereka cepat menemukan kerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dari Christine Leli 95. Ada temanku ternyata PHK karena pandemi, pengen nangis. Semangat guys, meski sekarang susah, minta ampun dapat kerja. Dah, itu dia tadi ya komentar-komentar dari netizen. Nah Kak, tadi tuh seperti komentarnya, siapa tuh tadi ya? Hanton, seperti komentarnya Hanton. Dia bilang katanya, nah inilah alasan kita
para karyawan yang sudah mendapat kerjaan kadang-kadang suka stres di kantor dan nggak bersyukur nih Kak. Iya, Ya, iya. seperti teman-teman saya di sini kadang-kadang suka ngeluh aja. Pengen resign. Nanti kalau udah resign bingung kerjaannya gimana. Iya, itu strategi yang bagus sekali. Kadang-kadang kita itu seperti yang saya bilang ya, harus punya perspektif yang teranalisa yang baik. Kalau melihat konten yang negatif, konten yang positif, kalau kita memiliki kemampuan mental yang kuat, kita bisa dan mengambil sesuatu yang konten yang atau berita yang negatif itu dari titik positifnya. Jadi beberapa orang mungkin dengan melihat video itu jadi diingatkan untuk bersyukur, saya masih ada kerjaan, bersyukur gue masih bisa cari duit untuk punya makanan di rumah gitu kan. Jadi bisa dilihat, makanya dengan ini kan kita bisa tahu banget ya, ini tuh semua bagaimana kita menfilter apa yang kita baca, tonton, dan terima. Gitu. Jadi ketika kita mau posting sesuatu, ketika kita mau nonton sesuatu, kita harus stop dulu berpikir, oke, ini kalau gue post ini, kalau gue baca ini, atau kalau gue ketik ini, dampaknya apa ya? Akan berdampak positif nggak pada diri gue? Atau akan berdampak positif nggak kepada orang yang akan melihat dan membacanya, gitu kan? Jadi harus punya suatu kedewasaan dan perasaan. Harus kritis ya Kak? Betul, harus kritis. Dan biasanya berita-berita yang sensasi itu adalah yang saya bilang tadi ya, perusahaan-perusahaan dari social media, Instagram, Facebook, segala macam. Mereka itu kan memang itu bisnis kan, making money. Mereka itu ada data programmer di baliknya yang memang menciptakan algoritma yang supaya apapun itu juga kontennya, apapun itu juga beritanya harus banyak yang likes, harus banyak yang followers, harus banyak orang yang stay nonton itu supaya nanti iklan-iklan tuh bisa masuk. Gitu kan, itu tujuannya. Jadi kita harus tahu gitu, oh belum tentu palsu, belum tentu nyata loh berita ini, belum bisa jadi palsu, bisa jadi beritanya dilebih-lebihkan supaya saya ada respon emosi dan tetap nonton. Jadi kita jangan zombie scrolling gitu kan, apalagi kalau malam-malam. Yang pasrah aja ya Kak. Jadi harus kritis pemikirannya. Dan saya sih menyarankan terutama malam-malam ya, badan udah capek seharian kerja, itu biasanya kalau malam itu fungsi otak kita yang limbik yang malah aktif. Fungsi otak limbik itu yang emosional, bukan fungsi otak yang bisa menahan impuls dan juga bisa melihat antara yang benar dan salah. Dan itu biasanya kesalahan-kesalahan seperti cyberbully, grooming, atau mungkin posting yang negatif itu biasanya terjadi di malam hari. Dan orang-orang itu targetingnya juga di malam hari gitu, supaya memang kita pemikirannya sedang tidak kritis kalau malam-malam gitu. Karena udah rada krenyep-krenyep ngantuk, lihat berita langsung ditelen aja beritanya. Nah, tidak baik itu, sahabat-sahabat aku.